khusus nanti topik kita pada pagi hari ini adalah topik tentang bagaimana fungsi sistem pembayaran yang mendukung berjalannya roda usaha di era digital. Ya, termasuk dengan usaha-usaha yang ada di gereja-gereja Bapak Ibu, ya, kantin-kantin, UMKM sebagai binaan-binaan gereja barangkali yang dijalankan oleh para jemaat-jemaat yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana sistem pembayaran yang diciptakan dan diprogramkan oleh Bank Indonesia melalui QRIS. Nah, QRIS ini sudah sangat membantu seluruh rakyat Indonesia yang sudah menggunakannya hari ini, dan sistem pembayaran kita Bapak Ibu seharusnya memberikan dukungan bagi setiap masyarakat Indonesia dalam mencegah berbagai hal, ya, termasuk kalau kita jalankan semuanya, maka kita juga bisa mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah mendengarkan materi yang disampaikan, mudah-mudahan bisa diterapkan di setiap aktivitas dan kegiatan Bapak Ibu, baik dalam gereja, bertransaksi, dan membangun UMKM yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mari kita mengikuti secara bersama-sama dan semoga bermanfaat, dan mari kita ikuti sampai akhir, ya. Ini pasti berguna untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kami ingin sharing ya Bapak Ibu. Jadi lebih tepatnya mungkin saya sharing karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini juga sedikit banyak sudah mengetahui tentang digitalisasi pembayaran. Karena pengguna handphone di Indonesia itu kalau menurut statistik itu sudah secara rata-rata hampir setiap orang itu punya lebih dari satu handphone. Kenapa Bapak Ibu kita semua sekarang rasa-rasanya sulit ya, tidak bisa melepaskan diri kita dari penggunaan smartphone. Karena memang zamannya sudah bergeser, trennya juga sudah berubah, ekonomi kita tidak lagi sifatnya konvensional yang transaksi lebih banyak menggunakan uang kartal, tapi sekarang kita sudah lebih banyak menggunakan instrumen-instrumen atau alat pembayaran yang non-tunai. Kenapa sih kita harus sudah mulai beradaptasi dengan teknologi digital? Karena memang sekarang ini teknologi sudah semakin maju, landscape atau kita bilangnya apa ya, perekonomian gak hanya di Indonesia ya, tapi juga secara global itu sudah berubah dari yang tadinya kita mungkin transaksi harus bertemu dengan orang. Sekarang kita sudah mulai bahkan ibaratnya udah nggak saling kenal ya. Saya mau belanja dari orang, saya nggak harus, kalau dulu kan kita belanja rasa-rasanya punya kalau saya sebagai pelaku usaha ya punya langganan gitu ya. Kita kenal bahkan pelanggan kita tuh siapa, rumahnya di mana, anaknya siapa dan lain sebagainya, penghasilannya berapa, bahkan jangan-jangan juga sampai tahu ya. Tapi sekarang kita dengan adanya berbagai macam inovasi dalam perekonomian digital, tidak lagi kita harus selalu ya bertatap muka untuk bisa melakukan transaksi. Ini memang membawa dampak yang positif, sebetulnya kita harus mengembrace atau merangkul inovasi-inovasi yang memang sudah ada di perekonomian. Jadi Bank Indonesia yang memang salah satu mandatnya adalah menjaga kelancaran sistem pembayaran, kami melihat bahwa evolusi dalam teknologi tersebut juga perlu dilakukan pada sistem pembayaran, yaitu QRIS. QRIS itu apa sih ya? QRIS itu tadi yang sudah saya sampaikan, itu adalah salah satu kanal pembayaran yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan transaksi. Ya, QRIS itu singkatan, tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Bapak Anggota Dewan, jadi singkatan dari QR. QR itu adalah Quick Response Indonesian Standard. Jadi QRIS itu Quick Response Indonesian Standard. Inovasi digital itu kita sudah rasakan bersama manfaatnya, dan memang inovasi digital itu tidak hanya pada sisi ekonomi, pembayaran juga sekarang sudah mulai terintegrasi dengan adanya teknologi digital. Kita jangan mau ketinggalan zaman ya, kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi adaptasi kita juga harus disertai dengan
upaya proteksi diri ya, upaya untuk melindungi diri kita dari berbagai macam modus kejahatan yang memang makin kesini itu makin canggih. Jadi simple things, data-data pribadi jangan di-share kepada orang lain. Kita harus tahu kapan kita bisa memberikan informasi-informasi kepada pihak luar. Tetapi ingat, penting buat kita untuk memproteksi diri kita dari upaya-upaya atau modus-modus pencurian data yang memang marak di era digital seperti saat ini.